Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku sekalian di mana saja berada? Semoga pada sehat walafiat selalu, dalam kebaikan, berlimpah karunia yang banyak, yang penuh keberkahan, dan dalam ridhonya Sang Maha Pencipta. Bertemu lagi bersama saya Firman Hussein di channel FH channel yang sangat beken sekali, mantap, yahut, yang penuh inspirasi, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita membahas lebih jauh, ayo dukung channel ini agar berkembang dan selalu sukses. Mohon di-subscribe, like, komen, masukan ataupun pertanyaan ataupun kritikan, saran, dipersilahkan. Di komen, ditulis, yang intinya untuk membangun kita semua, terutama bagi diri saya, membutuhkan saran, masukan, kritikan agar dapat mengembangkan channel ini lebih baik lagi, lebih bermutu lagi, lebih bermanfaat lagi ke depannya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabatku sekalian tidak tertinggal video-video yang kami sajikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pergaulan manusia di dalam kehidupan dunia ini. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk berbudaya, makhluk berpolitik. Semuanya terangkum di satu pribadi, jiwa-jiwa kita semua. Kita makhluk sosial, kita berinteraksi, kita membutuhkan orang lain, kita peka dan sebagainya. Kita berbudaya, kita pun memiliki ciri-ciri, baik itu pribadi, sifat pribadi, keluarga, lingkungan, komunitas, wilayah, suku, maupun berbangsa dan bernegara. Itu memiliki ciri budaya dan juga politik. Mau tidak mau, manusia itu seluruhnya berpolitik, karena politik itu suatu alat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Bukan sekedar politik yang di atas sana memperoleh kekuasaan, itu hanya sepelumit bagian dari politik. Segala sesuatu pun membutuhkan politik, ya, karena sebagai cara kita berusaha, kita apa saja, berteman, bergaul, dan berinteraksi atau beraktivitas, itu semuanya tidak lepas dari politik pribadi kita. Dari aspek sosial, budaya, politik itu tergantung dibalut dengan apa. Semua itu tidak lain agama Allah turunkan untuk penuntun, pembimbing manusia, untuk menerangi manusia, untuk agar hidupnya terbalut dengan sinar ilahi, di mana dia bersosial, berbudaya, berpolitik itu dengan relnya bimbingan Sang Maha Pencipta. Bahwa kita manusia itu senantiasa berinteraksi satu sama lainnya. Maka itu perlu kiranya kita mempelajari. Pribadi seseorang itu, lihatlah sahabatnya, lihatlah temannya, tidak jauh. Dalam artian, dari buah sosial interaksi ini, maka terbentuklah atau membentuk komunitas-komunitas yang sekupnya kecil, keluarga,
tetangga, lingkungan, wilayah, maupun berbangsa dan berbudaya. Itu untuk menjadi pegangan kita bahwa kita makhluk yang senantiasa membutuhkan interaksi satu dengan yang lainnya, yang disebut berhubungan dengan sesama manusia. Maka kita tidak bisa memilah-milih siapa yang kita kenal maupun siapa yang tidak kita kenal. Itu tidak boleh. Kepada siapapun kita harus mengenal, karena kita makhluk yang bersifat interaksi sosial, saling berhubungan. Kepada siapapun kita harus mengenal, tapi untuk menjadi dekat, menjadi sahabat, maka kita tinggal memilihnya, atau istilah katanya tidak sembarangan dalam memilih teman atau sahabat karib dekat kita, karena akan terpengaruh dengan sifat kita, pribadi kita, tabiat kita. Teman itu menularkan apa yang dia bawa di dalam pergaulan. Sekali lagi kuncinya, kenal kepada siapa saja, tapi untuk menjadi teman dekat, sahabat karib kita, pilihlah orang-orang yang Anda percaya, yang membawa kemaslahatan di dalam hidup kita semua. Bila itu tidak bisa kita lakukan di dalam pergaulan, maka kita akan terjebak di dalam pergaulan itu sendiri. Banyak orang yang kena narkoba, banyak orang yang kena minum-minuman keras, banyak orang yang masuk ke perjudian, diskotik, maupun pencolengan, ya, kriminal. Itu semua berangkat dari pengaruh antara satu dengan yang lainnya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Makanya pilih sahabat yang terbaik, yang menjadi teman karib dekat Anda. Itu kuncinya. Yang selanjutnya, kita di dalam rumah tangga pun sama. Kita harus membangun sinergi satu dengan yang lainnya. Apakah kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, ataupun menjadi seorang anak. Itu harus ada interaksi sosial yang baik terbangun di dalam kehidupan rumah tangga. Itu. Kita makhluk sosial, itu membutuhkan interaksi sosial yang baik. Kuncinya itu. Antara ayah dan ibu itu harus punya komunikasi yang baik, interaksi yang baik, dan juga keduanya harus punya interaksi komunikasi yang baik kepada anaknya. Dan juga anak pun harus dibangun komunikasi interaksi yang baik kepada kedua orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya, teman-temannya, pada lingkungannya. Kita harus dimulai di dalam keluarga. Keluarga yang baik senantiasa bersinergi, terbuka tentang hal kehidupan ini. Satu sama lain saling mengisi, saling menguatkan, saling memberi input, masukan yang menguatkan satu sama lain, yang saling mengisi satu sama lain, sehingga terbangunlah kesempurnaan di dalam rumah tangga. Jadi ayah yang baik, yaitu ayah yang bisa menjaga lisannya dari tutur kata yang tidak baik, melainkan harus bertutur kata yang baik-baik saja di dalam rumah. Apalagi meninggikan suara, itu tidak boleh. Seorang ayah itu jangan sampai mengangkat suaranya itu melebihi normal gitu kan. Apalagi teriak-teriak, memaki-maki atau mengeluarkan kata-kata kebun binatang gitu ya. Itu harus dijaga gitu ya. Karena akan dinilai atau
contoh oleh anak dan istri kita. Yang kedua, seorang ayah harus berpakaian yang meneladani bagi istri dan anak-anaknya, juga menular kepada tetangga ataupun lingkungan di mana dia bertempat tinggal. Sudah Yang Maha Kuasa atur di dalam berbusana menutup aurat. Bagi laki-laki itu ke bawahnya harus menutup lutut, minimal itu. Itu harus kita jaga. Lutut ke atas itu harus tertutup, jangan sampai terlihat oleh anggota keluarga kita, istri dan anak, sebagai kita teladani di dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda lagi dengan kita di dalam kamar bersama istri, itu berbeda. Kalau di dalam rumah, di rumah, bukan tempat yang spesial untuk kita berdua dengan pasangan, itu harus terpenuhi. Pakaian ke bawah kita harus menutup lutut bagi laki-laki atau suami. Ke atasnya minimal sedada gitu, kaos itu memenuhi, ya. Itu harus diperhatikan. Yang selanjutnya bagi ibu, seorang ibu pun sama. Jangan sampai berkata-kata yang berlebihan kepada anak-anaknya, dan jangan sampai mengangkat suara yang notasinya tinggi, ya. Notasinya tinggi, jangan sampai mengangkat suaranya yang keras, itu tidak baik di dalam rumah tangga. Harus penuh kelembutan, penuh kasih sayang, tidak mendahulukan marah, tapi mendahulukan kasih sayang dan cinta kepada keluarga kita satu sama lainnya. Seorang istri pun diatur di dalam berbusana. Bagi kaum muslimin itu sudah diatur. Bagi kaum wanitanya, yaitu yang boleh terlihat adalah telapak tangan dan wajahnya. Semuanya harus tertutup, ya. Jangan sampai ibu di rumah, ya, membuka aurat di depan anak-anaknya. Itu jangan sampai dibiasakan. Itu harus dijaga. Kecuali bersama pasangan, ya, itu walaupun anak sendiri, ya, anak di atas 5 tahun itu, ya, itu harus dijaga, karena untuk meneladani anak kita, ya. Tapi bukan tujuannya untuk meneladani, tapi kita tunduk patuh kepada perintah Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Tapi buahnya yaitu meneladani satu dengan yang lainnya. Itu antara ayah dan ibu harus sejalan dalam hal perilaku, sikap maupun berbusana di rumah harus terpenuhi. Yang selanjutnya, anak pun dididik oleh kedua orang tuanya. Otomatis bila orang tuanya tutur kata yang lemah lembut, penuh cinta dan kasih sayang, tidak mengangkat suara, anak pun akan meneladaninya, ya. Secara otomatis anak dididik ke arah sana. Cara berpakaiannya pun sama. Bila ada anak laki-laki, dia bercermin kepada ayahnya, bagaimana ayahnya berbusana, bagaimana ayahnya bertutur, perilaku di dalam interaksi di rumah. Juga bagi anak wanita, maka dia akan melihat ibunya, mencermin, ya. Tadi yang kemarin saya ungkap, diri kita masing-masing adalah cermin, ya. Itu perilaku kita yaitu adalah cahaya dan bisa juga kegelapan untuk kita dan orang sekitar kita, ya gitu. Anak itu akan bercermin kepada orang tuanya. Itu harus dijaga. Terbang, insya Allah perlahan kita membentuk perilaku kita, kebiasaan kita di rumah, itu akan menelurkan kepada anak-anak kita. Baiknya anak tergantung kita.
perilaku anak ya tergantung kita. Maka dia tatkala dia berinteraksi kepada di dunia luar rumah, maka dia sudah punya ukuran-ukuran, contoh-contoh di rumah dia dalam berinteraksi bersama keluarga tercintanya, ibu bapaknya gitu. Itulah kita bangun dari rumah. Karena kita makhluk sosial, dari rumah kita bertanaman sosial di masyarakat. Ya, secukupnya tergantung kita menjangkau dekat, luas, jauhnya langkah kita dimanapun. Itulah jati diri kita, tidak pernah kita tinggalkan karena terbentuk, terpatri erat di dalam jiwa kita. Dalam berbudaya, tidak hanya berbudaya tari menari atau yang lainnya, atau acara-acara itu secara wilayah ataupun berbangsa dan bernegara. Salah satu budaya di dalam rumah tangga tadi, cara berpakaian, cara kita berbicara, cara kita menanggapi segala sesuatu, itu bagian dari budaya juga. Dari rumah kita membentuk budaya, lingkungan, tetangga, wilayah maupun berbangsa dan bernegara. Semuanya bersumber dari rumah tangga. Insya Allah dengan kita membangun sosial, hubungan sosial, komunikasi antar sesama, dan kita membangun budaya yang luhur, bernilai, dan berkualitas sebagai teladan di dalam kehidupan ini. Berpolitik pun sama. Itu tidak lepas dari sosial budaya yang kita bangun. Bila kita terbangun dengan sinar bimbingan ilahi, maka kita dalam berpolitik apapun, baik politik praktis maupun berdagang maupun berusaha dan yang lainnya, dan pergaulan, insya Allah nilai-nilai luhur yang dipandu oleh Allah melalui Rasulnya akan terbangun di dalam kehidupan politik kita, apapun itu, maupun politik praktis. Itu tidak mungkin adanya kecurangan, tidak mungkin adanya sogok menyogok. Itu tinggal kita lihat perpolitikan saat ini, orang berusaha, orang berdagang, orang berpolitik praktis menggapai tujuan kekuasaannya. Kita lihat, kita pelajari, sudahkah sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diterangi petunjuk yang Maha Pencipta. Itu tinggal kita. Semuanya terang benderang, antara terang benderang siang hari dan gelap gulitanya di malam hari. Tidak ada yang abu-abu. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan sekelumit pemaparan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita bisa menjadi bagian dari kemajuan yang penuh keteladanan, yang penuh berperadaban yang sangat tinggi di dalam kehidupan ini, di zaman kita saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!